Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Islam Sunan Bejagung pada mata pelajaran matematika untuk kelas 8, yaitu pada tema persamaan kuadrat. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama dengan Ustazah Dwi, kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Yuk kita simak video berikutnya. Baik, bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Bagian bab yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat nanti ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C. Dan yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat. Baik, kita mulai untuk yang pertama yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Diperhatikan, pemfaktoran persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum suatu persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat ditulis menjadi x plus p dikali x plus q sama dengan 0. Jadi nilai P dan Q dipilih dengan syarat yang pertama P ditambah Q sama dengan B, dan yang kedua adalah P dikali Q sama dengan C. Jadi setelah persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu bisa diubah menjadi x plus P dikali x plus Q sama dengan 0. Akar persamaan ditentukan sebagai berikut: x plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Jadi X plus P sama dengan 0 atau X plus Q sama dengan 0. X sama dengan P positif dipindah ruas menjadi negatif. Jadi X sama dengan negatif P, atau X sama dengan Q dipindah ruas menjadi negatif Q. Jadi X sama dengan negatif Q. Nilai X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q disebut sebagai akar persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke contoh soal. Baik, coba diperhatikan contoh soal berikut ya. Diperhatikan, tentukan akar dari x kuadrat plus 14x plus 45 sama dengan 0. Jadi nanti angka P dan Q ya, P ditambah Q sama dengan 14 dan P dikali Q sama dengan 45. Berapakah dua angka kemungkinan yang mungkin? Diperhatikan, x kuadrat plus 14x plus 45 sama dengan 0. X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kedua angka ditambah hasilnya adalah 14 dan kalau kedua angka dikalikan hasilnya adalah 45. Bisa jadi kemungkinan angka itu adalah 9 dan 5. Coba dibuktikan. X plus 9 ditambah X plus 5. 9 ditambah 5, 14X. 9 dikali 5 adalah 45. Jadi hasilnya adalah X plus 9 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. X1 sama dengan 9 dipindah ruas, positif menjadi negatif. Jadi X1 sama dengan negatif 9 atau X2 sama dengan 5 dipindah ruas menjadi negatif 5. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 14X plus 45 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan negatif 9 atau X2 sama dengan negatif 5. Yang kedua adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu ada 6.
Yang pertama adalah dibagi kedua ruas dengan koefisien x pangkat 2 atau x kuadrat. Yang kedua adalah kurangi kedua ruas dengan konstanta. Yang ketiga, tambahkan setengah B pangkat 2 pada kedua ruas, yaitu ruas kanan dan ruas kiri. Yang keempat, ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yang kelima adalah akarkan kedua ruas. Ingat, pada tahap ini muncul tanda plus minus pada ruas kanan. Yang keenam adalah cari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Coba diperhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan akar dari x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Jawab. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, di mana A di sini adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 1 ya. B koefisien dari x yaitu negatif 6 dan C di sini adalah konstantanya yaitu 8. Cara yang pertama, langkah yang pertama harus dirubah dulu menjadi x ini. AX kuadrat plus BX sama dengan C. Jadi konstantanya dipisah. Itu adalah langkah yang pertama. Jadi X kuadrat min 6X sama dengan 8. Kalau kita pindah ruas menjadi negatif 8. Terus langkah selanjutnya adalah kedua ruas ditambah dengan setengah B pangkat 2. Jadi X kuadrat min 6X plus setengah B. B-nya di sini adalah negatif 6. Jadi setengah dikali negatif 6 adalah negatif 3. Negatif 3 pangkat 2. Artinya negatif 3 dikali negatif 3 adalah 9. Sama dengan negatif 8 ditambah ini juga sama. Kalau di sini 9, ini pasti hasilnya juga 9. Setelah itu kita selesaikan. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan min 8 ditambah 9 yaitu 1. X kuadrat min 6X plus 9 ini kita faktorkan ya. Ini akan menjadi X min 3 pangkat 2. X akarnya 9 adalah 3. Jadi X min 3 pangkat 2 sama dengan 1. Pangkat 2 di sini kalau kita pindah ruas akan menjadi akar ya. Jadi ini akan menjadi X min 3 sama dengan akar 1. Hasilnya X min 3 sama dengan plus minus 1. X yang pertama di sini X min 3 sama dengan positif 1 atau X min 3 sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan 1, negatif 3 kita pindah menjadi positif ditambah 3 berarti X sama dengan 4. Atau X min 3 sama dengan min 1, min 3 kita pindah ruas menjadi plus 3. Jadi min 1 ditambah 3 adalah 2. Jadi hasil akar dari X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 4 atau X2 sama dengan 2. Dan selanjutnya yang ketiga di sini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna itu akan diperoleh rumus akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yaitu dengan X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Rumus ini biasanya dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut ini. Baik, diperhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan penyelesaian dari 4x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini diperoleh A. A di sini adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 4. B sama dengan koefisien dari x yaitu negatif 5. Dan C di sini adalah konstantanya yaitu 1. Sekarang kita masukkan rumusnya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Min B-nya berapa? Di sini B-nya adalah negatif 5. Jadi B ditulis di sini negatif 5 plus minus akar negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikali A
sama dengan 4 dikali C-nya adalah 1 dibagi 2A, 2 dikali 4 plus 5. Plus 5 ini dari mana? Dari negatif dikali negatif akan menjadi positif, atau bisa ditulis 5 plus minus min 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi 4 dikali 4 16 dikali 1 16 dibagi 2 dikali 4 adalah 8. Sekarang 5 plus minus 25 dikurangi 16 adalah akar 9 dibagi 8. Akarnya 9 adalah 3. Jadi 5 plus minus 3 dibagi 8. Hasilnya adalah, diperhatikan, untuk X1 kita menggunakan yang positif. X1 sama dengan 5 ditambah 3 dibagi 8. Sama dengan 5 ditambah 3 adalah 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Sedangkan X2 kita menggunakan tanda min atau kurang. Jadi 5 dikurangi 3 dibagi 8 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ya, jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ini ada kesalahan ya. Ini 2/4 atau bisa ditulis dengan 1/2. 1/2. Jadi penyelesaian dari 2x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 1 ya. X1 sama dengan 1 atau dibolak-balik sama ya. Sama dengan 1/2 ya, yang paling kecil ditaruh di depan, 1/2 atau X2 di sini sama dengan 1. Ini adalah cara menyelesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Jadi rumus di sini harus diingat. Baik, yang keempat, yang terakhir yaitu menyusun persamaan kuadrat. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q, bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. X min P dikali X min Q sama dengan 0. Jadi X kuadrat min PX min QX ditambah P dikali Q sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat min P plus Q dikali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi, jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat min P plus QX ditambah P dikali X sama dengan 0. Untuk lebih detailnya lagi, kita langsung saja ke latihan soal biar lebih paham lagi. Baik, diperhatikan contoh soal berikut ini ya. Diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Diketahui, ini tadi saya tulis lagi, P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. P ditambah Q sama dengan, P di sini 2, Q-nya adalah negatif 3. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Sedangkan P dikali Q sama dengan 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang dicari adalah X kuadrat min P plus Q X ditambah P dikali Q sama dengan 0. X kuadrat min P ditambah Q tadi adalah min 1, berarti kita tulis di sini min 1X ditambah P dikali Q hasilnya adalah negatif 6. Kita tulis di sini negatif 6 sama dengan 0. X kuadrat min dikali min adalah positif, jadi plus X, min dikali plus atau plus dikali min adalah min 6 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Ini adalah hasilnya. Baik anak-anak, sekarang kita mulai untuk latihan soal atau tugas. Di sini Ustazah Dwi memberikan 4 latihan soal. Karena di dalam matematika kalian harus banyak-banyak latihan. Semakin banyak latihan, semakin kamu bisa untuk mengasah otak kalian untuk berpikir cerdas dan kreatif. Nomor 1, tentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah,
Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ada di soal nomor 2, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC, ada pada soal nomor 3. Yang nomor 4, kamu disuruh menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya adalah 3 dan 4. Selamat mengerjakan. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.